Hai, kembali lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muammar. Senang sekali dapat membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. Indonesia Korea Selatan sah kerjasama proyek baterai listrik senilai 142 triliun. Badan Koordinasi Penanaman Modal bersama dengan Kementerian BUMN dan lembaga terkait resmi menekan kerjasama dengan konsorsium LG Korea Selatan untuk proyek investasi strategis di bidang industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi. Nota kesepahaman atau MOU dengan LG Energy Solution telah ditandatangani di Seoul, Korea Selatan pada 18 Desember 2020. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan, Sung Yeon-moo. MOU tersebut berisi tentang kerjasama proyek investasi raksasa dan strategis di bidang industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan pertambangan, peleburan, pemurnian, serta industri prekursor dan katoda. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan nilai rencana investasi proyek ini mencapai 9,8 miliar US dollar atau setara dengan 142 triliun. Bahlil menjelaskan konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek ini yakni Holding BUMN Pertambangan Main ID atau Inalum, PT Aneka Tambang atau Antam, PT PLN Persero, dan PT Pertamina Persero. Kita memasuki kabar yang kedua. Window dressing di pasar saham kembali terjadi pada bulan Desember 2020. Kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG pada bulan Desember 2020 cukup menggembirakan dengan kinerja positif 6,53%, ditutup pada level 5.979. Meski demikian, IHSG mengalami pelemahan pada hari terakhir perdagangan tahun 2020 dengan pelemahan 0,94%. Adapun sepanjang tahun 2020, sektor pertambangan menjadi juara dengan kinerja positif sebesar 23,69%. Sedangkan sektor properti konstruksi menjadi yang paling tertinggal dengan performa minus 21,23%. Memasuki periode awal 2021, IHSG masih berpotensi menguat dengan kembali bergerak di atas level 6.000. Hal ini diperkuat dengan posisi IHSG yang masih bergerak di atas nilai rata-rata bulanannya atau MA20. Kita memasuki kabar yang ketiga. Pemerintah resmi memperpanjang subsidi kredit usaha rakyat hingga tahun 2021. Pemerintah resmi memperpanjang subsidi bunga dan plafon kredit usaha rakyat hingga tahun 2021. Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa plafon KUR pada tahun 2021 sebesar 253 triliun. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan dengan plafon sebelumnya di angka 220 triliun. Keputusan pemerintah tersebut diambil setelah Kemenko Perekonomian menggelar rapat koordinasi dengan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UKM untuk pelaksanaan kredit usaha rakyat pada tahun 2021. Selain kebijakan tersebut, pemerintah juga memberi tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% selama 6 bulan. Sebagai informasi, penyaluran KUR hingga 21 Desember 2020 telah mencapai 188,11 triliun. Nilai tersebut setara dengan 99% dari target tahun 2020 senilai 190 triliun. Adapun jumlah debitur yang memanfaatkan program tersebut berjumlah 5,81 juta. Dengan angka non-performing loan atau NPL hanya 0,63%. Kita memasuki kabar yang keempat sekaligus kabar terakhir. Pertumbuhan uang beredar tetap tinggi pada bulan November 2020. Bank Indonesia mencatat jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 tetap tinggi pada November 2020 karena didukung komponen uang beredar M1 dan uang kuasi. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan jumlah uang beredar dalam arti luas tercatat sebesar 6.817,5 triliun atau tumbuh sebesar 12,2% secara tahunan atau year on year. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan uang beredar pada bulan November tersebut didorong oleh peningkatan aktiva dalam negeri bersih di tengah perlambatan aktiva luar negeri bersih. Aktiva dalam negeri bersih tumbuh sebesar 12,9% secara tahunan atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 12%. Hal ini dikarenakan karena adanya peningkatan pertumbuhan pembelian SBN oleh BI
dan pertumbuhan ekspansi keuangan pemerintah yang masih tinggi. Saksikan kabar ajaib selanjutnya supaya kamu tetap update kabar seputar ekonomi dan pasar modal untuk membantu kamu berinvestasi. Demikian kabar ajaib, terima kasih.